Halo semuanya, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang di unit excavator atau unit PC ya. Ini yang kita bahas nanti ada PC 200 atau PC 210, ini mirip-mirip ya. Kita akan membahas bagian pompa. Jadi di pompa itu ada namanya LSEPC ya. Jadi di LSEPC nanti kita akan cari tahu apa hubungannya LSPC sama travel ya, karena si travel ini kalau kita lihat travel motor ini hanya punya minimum maksimum, sudut travel motor itu hanya minimum maksimum saja. Jadi kalau kita logika, travel motor itu hanya seharusnya memiliki dua kecepatan saja, karena sudut motornya cuma ada dua, minimum dan maksimum. Tapi aktual di unit kecepatan travel itu ada tiga, yaitu low, medium, high, bisa tiga kecepatan. Padahal travel motor itu tidak bisa variabel. Sudut travel motor ya minimum atau maksimum dua saja. Nah ini berbeda sama PC 800 ya. Kalau 800 itu travel motornya itu juga sama, minimum maksimum, travel speednya itu hanya dua travel speed, yaitu low high saja. Tapi di PC 200 maupun 210 itu ada travel medium. Kalau kita lihat di sini LS ini LS EPC, kalau di pompa itu nanti EPC-nya itu cuma satu ya, LS EPC 1. Terus nanti di PC EPC itu ada dua PC EPC, yaitu PC EPC depan sama belakang. Karena pompanya ini sebenarnya itu kalau kita lihat itu tandem ya, jadi dua pompa dijadikan satu, jadi tandem depan sama belakang. Ya kita menyebutkannya yaitu satu pompa tandem. Terus selanjutnya di LSEPC ini kalau kita lihat nanti bentuknya sebelah kiri ini LSEPC ya. LSEPC ini ada tiga saluran, 1, 2, 3 ya. Tiga saluran itu nanti ada input, output sama drain. Ini sama kayak di gambar belahan ini ya. Jadi ada input, ada output, ada drain. Terus selanjutnya di secara detail di bagian dalamnya itu nanti ada beberapa komponen. Yang pertama kalau kita lihat nomor 4 ini adalah spring ya. Spring ini nanti yang akan mendorong nomor 5 yaitu spool. Jadi spool ini nanti akan bergerak ke kanan ke kiri tergantung dari pergerakan dari solenoidnya ini ada arus atau tidak. Terus nomor 2 itu adalah coil. Coil ini nanti yang akan menjadikan arus menjadi magnet sehingga akan mendorong root ini ke kanan dan mendorong si spoolnya ini untuk bergerak ke kanan. Artinya kalau EPC ini mau aktif itu juga harus dialiri arus listrik dan dia berubah menjadi magnet. Secara garis besar kerjanya EPC itu seperti ini ya. Ini contohnya adalah EPC di mana koilnya ini the energize ini artinya solenoidnya ini tidak dialiri arus listrik ya. Sehingga solenoid ini tidak jadi magnet ya. Ketika solenoid ini tidak jadi magnet, spring ini akan menang dan menggerakkan spoolnya yang dalam ini, spool ini bergerak ke kiri. Kalau ini terjadi, maka oli yang dari self pressure reducing ini atau SPR, oli yang dari reducing ini dia bakal ditahan ya, tidak dialirkan menuju ke aktuator. Nanti aktuatornya atau LS valve-nya ini nanti oli yang dari yang LS valve ini sebenarnya oli yang mendorong LS valve ya. Jadi nanti LS valve ini tidak ada yang mendorong karena olinya ini terhubung sama drain. Jadi ini pressure-nya sama dengan pressure drain, sehingga LS nanti akan bergerak sesuai dengan settingannya tanpa dipengaruhi oleh si LS EPC. Kalau koilnya ini energize, ini contohnya koilnya adalah energize, itu berarti koilnya ini jadi magnet. Nanti ketika koil jadi magnet, maka dia akan mendorong root nomor 6 ini akan terdorong ke kanan. Kalau rootnya ini terdorong, maka rootnya ini bakal mendorong spool nomor 5 ya. Spool nomor 5 ini akan kedorong, springnya kalah, ini akan full ke kanan.
Kalau ini full ke kanan, maka oli yang dari reducing atau self pressure reducing ini dia akan diteruskan ke menuju aktuator untuk mendorong si LS valve ya. Jadi olinya self pressure reducing itu akan diteruskan menuju ke LS valve untuk mendorong si LS valve. Kalau kita cermati, pressure yang keluar dari EPC ini adalah proporsional karena arus yang menuju ke EPC ini adalah proporsional. Artinya dia bisa variabel ya, bisa kecil, bisa besar, itu nanti lebih ke proporsional. Nah, kalau kita lihat ini adalah arus yang diberikan ke EPC. Ini contohnya 400, 600, 800, ini adalah proporsional ya. Nilainya itu bisa variabel. Nah, kalau nilai arus yang dimasukkan ke koilnya ini nanti makin besar, maka output pressure yang keluar dari EPC itu adalah juga makin besar karena ini berbanding lurus ya. Kalau kita lihat berbanding lurus, arus itu berbanding lurus sama output pressure EPC. Semakin besar arus, maka output pressure EPC-nya itu makin besar. Jadi oli yang mendorong LS-nya ini juga makin besar. Jadi oli ini sebenarnya digunakan untuk mendorong LS valve. Kalau kita dilihat di sini ya, regulasi pompa untuk memaksimumkan sudut pompa itu nanti salah satunya adalah pengaruh dari LS valve. Ini nomor 10 ini adalah LS valve. LS valve ini nanti dipengaruhi oleh PP ya, pressure pompa, sama ini adalah PLS. PLS itu adalah pressure load sensing. Jadi dipengaruhi oleh dua ini. Nah, nanti ini juga dipengaruhi oleh namanya LS EPC ya. Ini contohnya LS valve ini bergerak ke kiri karena ini PPC-nya digerakkan. Ketika PPC-nya digerakkan, maka oli dari pompa diteruskan ke aktuator berupa silinder. Selain ke aktuator berupa silinder, nanti akan diteruskan menuju ke sini untuk dorong si LS, di mana pressure ini lebih besar dari pressure ini ya, di mana pressure PLS ini akan mendorong valve LS ini ke kiri. Kalau ini terjadi, maka ini akan ketemu drain ya. Jadi ketemu drain, maka yang servo piston yang large diameter atau diameter besar ini ketemu drain, yang diameter kecil ini ketemu PP. Ketika ini ketemu drain, di sini ada pressure PP, maka ini akan bergerak ke kanan mengarahkan ke maksimum ya, mengarahkan ke maksimum. Dimana kalau LS EPC-nya ini 0 terus atas digerakkan, ini akan mengarah ke maksimum. Tapi ketika nanti suatu saat LS EPC ini ada LS EPC-nya ini nanti ada arus, baru nanti akan ada pressure dari sini untuk membantu mendorong si LS valve ini bergerak ke kanan. Semakin LS valve bergerak ke kanan, maka nanti pressure yang dari PP ini bakal bisa masuk ke sini. Untuk apa? Untuk menggerakkan si servonya itu biar bergeser ke arah minimum. Jadi tidak full maksimum, ke arah minimum. Inilah nanti yang akan berpengaruh di travel ya. Jadi LS EPC-nya ini akan berpengaruh di travel karena LS EPC-nya ini akan mempengaruhi flow pompa ya, atau output pompa. Jadi output pompanya mau berapa banyak, 100%, 90% atau 60%, itu yang akan mempengaruhi di travel. Contohnya ini adalah di area travel ya. Jadi kalau kita lihat arus yang menuju ke LS EPC ini adalah nanti dipengaruhi oleh setting travel. Jadi kalau kita gerakin travel, baru LS EPC-nya ini akan diberikan arus sesuai dengan setting travel. Contohnya, ini contohnya setting travelnya itu ada 3 ya, ada low, ada medium, ada high. Jadi sebenarnya arus yang ke sini itu ada 3, low, medium, high. Ketika posisinya ini adalah high ya, travel speednya itu posisi high, maka flow rate
travel motor atau flow rate travel motor itu adalah output pompa ya. Output pompa itu adalah di setting 100%. Kalau di setting 100% berarti sudutnya benar-benar full 100%. Maka LSEPC-nya ini arusnya harus 0. Biar apa? Biar si ketika travel LS valve-nya ini benar-benar bergeser ke kiri. Jadi LS valve ini tidak akan bergeser ke kanan ya, untuk meminimumkan sudut pompanya ini. Jadi ini full flow-nya akan 100% ya. LS EPC akan men-setting flow-nya 100%. Terus nanti selanjutnya itu adalah di mana medium sama low. Kalau kita lihat medium itu nanti 90% ya, 90%. 90% itu berarti nanti LSEPC-nya itu dia akan dikasih arus ke medium ya, medium. Jadi tidak dikasih arusnya itu full. Jadi dikasih arus kecil sehingga pergeseran LS valve ini bergeser ke kanan sedikit ya, ke kanan sedikit. Kalau ini bergeser ke kanan sedikit berarti sudut pompanya itu lebih ke minimum sedikit. Nah, nanti kalau dia dipindah travel speednya itu ke low, maka arus yang ke LSPC itu adalah maksimum, biasanya itu 600 sampai 700 mA. Jadi dia akan lebih besar arusnya bila dibandingkan medium tadi. Full arus di sini dikasihkan arus ini sekitar 600 sampai 700 mA, maka oli yang keluar di sini juga lebih besar pressure-nya, sehingga pergerakan LS-nya ini akan lebih ke kanan. Yang menyebabkan apa? Nanti sudut pompanya itu lebih ke minimum bila dibandingkan seharusnya ya, untuk mengurangi sudut pompanya lebih ke minimum sehingga flow-nya diperkecil. Sebenarnya LSEPC ini adalah untuk mengatur flow pompa ya, berdasarkan settingan dari travel speed ya. Jadi kalau travel speednya high, maka arusnya LSEPC adalah 0. Kalau minimum itu adalah diberikan ke medium. Terus kalau di high itu nanti dia disetting ke LSEPC-nya arusnya itu adalah maksimum. Terus nanti ada beberapa kondisi di mana kalau LS pada saat netral ya, pada saat kontrol valve netral, maka LSEPC-nya ini bakal dikasih arus maksimum ya. Nanti pada saat digerakkan attachment selain travel ya, nanti LSEPC-nya itu akan 0 ya. Jadi nanti dia tidak akan mempengaruhi kerjanya si LS valve pada saat attachment digerakkan selain travel. Nah, nanti kalau attachment digerakkan travel ya, jadi kalau kita menggerakkan travel ya, otomatis LSEPC-nya ini akan bekerja sesuai dengan settingan tadi. Terus selanjutnya nanti biar unitnya itu tidak stall ya, nanti hubungannya sama PC-EPC ya. Kita di sini hanya membahas si LSEPC ya, untuk mengatur regulasi pompanya. Silakan diskusi di kolom komentar untuk tambahan maupun pertanyaan.